Mereka berani ngaku kepada papa mamanya dan tidak takut. Walaupun mereka tahu akan ada hukuman, tapi nggak takut. Lihat kerusakan anak-anak muda karena papa mama nggak jadi papa mama yang baik di rumah. Sehingga waktu anak-anak salah, takut, nggak berani ngomong, larinya ke teman, dijerumuskan lebih dalam lagi nasihat itu. Tapi saya ketemu banyak keluarga, sudah besar-besar anaknya, bahkan sudah punya anak lagi, jadi cucu. Tapi kalau ada salah apa-apa, mereka tetap beritahu orang tuanya. Dan saya lihat keluarga itu harmonis sekali. Inilah papa di surga. Ingat anak yang hilang, anak bungsu yang menghabiskan harta orang tuanya, belum mati diminta warisan. Kan anak kurang ajar ini, mengharapkan bapaknya cepat mati. Tapi nggak masuk akal, bapaknya tunggu. Maka itu Lukas 15 saya paling banyak khotbahkan di antara semua pasal di Perjanjian Baru. Sebab tanpa Lukas 15, Yohanes 3:16 nggak ada artinya. Itu penjabarannya. Ditunggu, pulang, dipeluk, dicium, dipestakan. Bukan berarti boleh berbuat salah, bisa bersalah. Saya masih kecil, saya sering sakit. Bahkan divonis dokter umur saya cuma 6 tahun pasti mati, karena saya punya catat lahir pada usus. Waktu sakit itu saudara saya berkata, saya sudah ke sekolah minggu. Tuhan kenapa? Waktu Tuhan lihat Adam dan Hawa salah, nggak dibunuh aja terus kau buat lagi. Ngerti pikiran anak-anak? Kan gara-gara mereka dua dosa saya menderita juga. Kenapa nggak dibunuh aja terus cuma 2 orang? Papa jawab, itu anakku. Walaupun salah, aku nggak bisa bunuh mereka. Saya nangis luar biasa. Ini tempat yang kedua. Besok kalau saya jadi pemimpin, anak buah pasti bisa salah. Lakukan 2 macam disiplin. 1 disiplin dinas dan 1 disiplin seorang ayah. Lakukan itu. Seorang jadi pemimpin yang luar biasa. Yang ketiga, seorang ayah akan memberi kesempatan untuk anak-anaknya mengembangkan pendapat, ide dan karirnya. Bahkan didorong. Ayat bagian ketiga saya akan masukkan pada 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Di gereja banyak pengkhotbah, banyak guru Alkitab yang hebat-hebat, mau sarjana teologi, master teologi, doktor teologi juga. Tapi ternyata bapak yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Maka itu saya ungkapkan tadi pidato Ibu Megawati waktu jadi capres. Langsung terdedah bangsa ini. Ketika dia berkata, anak-anakku ini ibumu. Luar biasa. Saudara, ayah tidak pernah memalukan anak-anaknya. Nggak akan pernah. Nah sekarang ini banyak om, bukan banyak ayah. Apa bedanya om dengan papa? Gampang bedanya. Ada seorang dokter terkenal. Terus suatu hari anaknya datang kepada dia, Pak, saya lulus SMA, saya mau masuk fakultas kedokteran, saya mau jadi dokter lebih hebat dari papa. Papanya nggak komentar, mau tidur bilang sama istrinya, kamu tahu nggak, anak itu mau nyayangi aku jadi dokter. Saya tanya, ini om atau papa? Om pasti. Kalau papa nggak mungkin akan iri hati kalau anaknya lebih pintar dari dia, malah didorong, bukan? Berbahagialah kalau saudara seorang pemimpin, dari kepemimpinan saudara akan lahir ribuan pemimpin lagi. Inilah pemimpin yang berarti ayah. Memalukan, kata ayat ini, aku nggak memalukan kamu karena kamu anakku. Ayat terakhir Kolose 3:21. Hai siapa? Bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Bebaslah ibu-ibu dari teguran ini. Janganlah apakan? Sakiti apanya? Hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, ternyata ada banyak manusia di dunia ini terluka hatinya karena perbuatan ayahnya.
Jadi begitu ayah menyakiti hati anak, melukai hati anak, langsung tawar. Kami menikah, tapi kami nggak punya anak kandung. Tapi Tuhan berikan kami anak-anak ratusan sekarang. Cucu kami sudah 63 orang. Sekarang ini. Saya dipanggil Opa oleh 63 cucu. Dari anak-anak saya itu ada 3 yang tentara, bukan polisi. Dan 3-tiganya saya dapatkan. Kenapa kamu mau jadi tentara? Jawabannya supaya saya bisa balas bapak saya. Saudara bayangkan. Jadi kalau bapak nyakiti anak, itu akan tersimpan baik. Ketika saya ketemu banyak bapak, juga bisa nyakiti anaknya. Saya akan ngajak dia bicara. Karena peniru. Apa yang dia alami dengan bapaknya dulu, itu yang dilakukan untuk anaknya sekarang. Dia terluka. Menurut Mazmur 103 ayat 13, seorang manusia yang tidak bisa dekat dengan ayahnya yang di dunia ini, maka dia nggak mungkin bisa dekat dengan Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, katakan Bapa kami yang di dalam surga. Itu sebutan pertama, tidak boleh kata yang lain. Maka itu saya nggak panggil dia Bapa kami dalam surga. Sebab bagi bahasa Indonesia Bapak itu belum tentu ayah. Sebab Bapak bagi Indonesia itu sebutan laki-laki terhormat. Saya panggil dia ayah atau papi. Karena waktu saya masih kecil, saya panggil dia papi. Nah, jadi ketika dia panggil Bapak kami dalam surga, dia nggak mungkin bisa konsentrasi. Bapak, enggak. Bapakku kejam, Bapakku jahat. Dia pasti nggak akan punya hubungan yang baik dengan Bapak di surga. Saya lupa satu ayat lagi. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-11 dan 12. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapak terhadap anak-anaknya. Bapak punya 3 fungsi. 1, telah menasihati kamu. 2, telah menguatkan hatimu seorang demi seorang. 3, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Inilah 3 fungsi Bapa yang bisa memberkati dunia. Bapak itu menasihati, Bapak itu menguatkan hati untuk anak punya ketegasan, punya kesungguhan hati, berani untuk mengambil keputusan. Itu fungsi yang kedua. Dan fungsi ketiga itu mendisiplin. Kalau anak manusia tidak punya 3 hal ini, hidupnya pasti hancur. Enggak ada nasihat, jadi liar. Enggak ada orang yang menguatkan hati, seorang anak akan jadi pelin-pelan, enggak berani ambil keputusan, enggak bisa jadi pemimpin. Karena siapa yang menguatkan hatinya untuk berani? Saya masih ingat waktu kecil itu, ayah saya suruh saya ngangkat meja. Mana bisa? Diletakkan tangan saya di bawah meja, baru tangan dia. Wih, saya bisa, saya pamer, saya bisa ngangkat meja. Bohong, papamu yang ngangkat gitu. Kalau anak kecil sejak umur 3-4 tahun suruh lompat dari atas, dari meja yang tinggi, diterima bapaknya, wah itu senangnya luar biasa. Itu menguatkan hati seorang anak. Ketika itu mendisiplin, menunjukkan kebenaran. Tapi kalau ada cuma pukulan, kekerasan, dan menjelekkan, mengejek, anak itu akan sakit hati betul-betul. Saudara, itu tersimpan di dalam memori kita. Sebelum jadi seorang pemimpin, izinkan Roh Kudus mengingatkan apa yang tersimpan di memori kita sejak kita masih dalam kandungan sampai kita lahir. Manusia hari ini adalah hasil bentukan masa yang lalu. Ada darah Yesus yang tersedia. Separah apa keadaan kita pada masa lalu, Tuhan Yesus tetap mau menolong kita. Mari kita menghampiri Dia.